mahasiswa BPJ Raja 2023 Angkatan 3 di Universitas Bina Bangsa Nasional. Hari ini tanggal 4 Maret 2024 menggunakan jadi rutin dengan materi tes cerpen di SMK Negeri 1 Al-Mubarokah Cerdas Terampil Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana semuanya? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas pada guru yang berhadiah sebelum pelajaran dimulai. Kita dahulukan dulu teman-teman ini silakan silakan untuk di depan. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amin ya rabbal alamin. Hari ini berulang. Sudah hadir. Hah? 2, 3, 4, 5. 6. Coba lagi. Kita pakai ya. Dalam. Ini dalam kalau ini 2, 3, 4. Pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai tentunya terkait ini juga apa namanya dalam yang zaman yang menggunakan tapi tentunya adalah sering digunakan ya. Nah dalam pembelajaran terkait ini tentunya ada tujuan apa yang harus dalam tujuan dan tujuan apa yang akan kita amati dalam pembelajaran ini. Nah ini saya tujuan pembelajaran dalam terkait ini hari ini ada 2 ya. Tujuannya yaitu pertama menganalisis unsur konten, kemudian menganalisis berbagai konten. Bagaimana kita menganalisis unsur konten ini? Dan apa unsur konten ini? Nah, ini itu akan mengambil model pembelajaran yaitu artinya ini kalian harus mengatasi masalah. Masalah apa? Masalah yang ada di dalam cerpen tersebut ya. Kemudian, apakah kalian mengenal apa mengenal cerpen? Pernah mendengar cerpen? Nah,
Cinta pendek. Ya. Ada tentang ya pendapat kalian, tahu tidak kalian itu seperti apa? Jadi cerpen itu walaupun dia pendek, tapi dia dalam cerpen itu bicara lebih dari 1.000 kali dalam teks cerpen, ya. Nah itu. Kemudian apakah kalian sudah membaca teks cerpen? Sudah pernah? Sudah apa saja yang sudah pernah? Ayo. Main sudah. Ada lagi? Lagi. Selain itu, kita baca cerpen. Kita tahu apa? Hah? Judulnya tidak tahu, tidak pernah baca, tapi tidak tahu apa judulnya. Nah, kita akan lihat bagaimana pengantar cerpen itu kita lihat pada video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mitra. Kembali di kelas bahasa Indonesia bersama saya Uda Radika. Apa kabar kalian semua? Semoga doa keadaan sehat dan terus diberikan semangat dalam bekerja. Karena seperti kata-kata Imam Syafi'i, siapa yang pernah merasakan akhirnya menuntut ilmu, waktu saat ini. Baik anak-anak, di video pembelajaran kali ini kita akan menganalisis unsur-unsur pemahaman. Yuk simak terus ya video pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya apa yang dibutuhkan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang punya? Silakan diikuti proses yang. Nah, ini ya. Baik, kita sampaikan. Ini adalah unsur pembangun cerpen. Dan cerpen kedua. Ada unsur inti cerpen dan ekstrinsi. Nah, kalau inti ini adalah unsur inti dari dalam. Inti ya. Kalau ekstrinsi ini dari luar. Karena dengan baik-baik, maka nanti kalian mungkin tahu nanti di dalam berikutnya kalian akan memahami kalau ada kamu masalah ini lagi. Jadi teman semua pada unsur inti ini tadi ada unsurnya, ada tema, tokoh, alur, latar, tujuan, gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini sama dengan ajar. Sama dengan apa? Nah, Itu gaya bahasa. Sama dengan gaya bahasa. Itu ajar. Ya. Sudut pandang tema ini sama tidak dengan judul. Tema dengan judul sama tidak? Tidak sama. Ya, kalau judul itu memang begini ya. Tapi sebelum judul itu muncul, harus dicari dulu temanya. Misal, tema persahabatan. Judulnya apa? Sahabat sejati. Ya. Nah, jadi tema ini dia itu lebih lebih ke idenya bagaimana gagasannya dalam sebuah cerita, inti dari sebuah cerita. Jadi tema itu yang panjang. Ada tema perjuangan, pertemanan, persahabatan, keluarga. Tema judulnya itu lebih dari satu kata atau dua kata lebih. Jadi dari dua kata, ya. Itu adalah inti. Kemudian tokoh. Ini ada tokoh. Apa tokoh itu? Ada konfliknya di situ, ada perang kita di situ, ada sebagainya. Kemudian alur ini ada alur
alur maju, alur mundur, maju mundur. Ya, bukan alur maju mundur nanti. Nah, ya, alur mundur bersama dengan campuran. Makanya faktor tempat ini bagi tiga: tempat, waktu, pelaksanaan. Ya, misalkan begini, kita latar di sekolah atau di kelas. Ya, kemudian waktunya di pagi hari menjelang siang. Suasananya hening, sepi, karena ada orang tapi sepi. Nah, ini dia ya. Kemudian sudut pandangnya ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Tidak pernah ada dia menggunakan orang kedua, sudut pandang orang kedua. Orang pertama itu utamanya, kemudian yang ketiga itu mengatakan dia baikkan dan sebagainya. Itu orang ketiga. Kemudian daya bahasa ini dalam pengajian ada orang komunikasi, berbola, relate, dikomunikasi, dikontek, nah, itu kemudian ada amanah-amanah apa yang bisa kita ambil menjadi dalam sebuah tugas. Nah, permasalahan ini tidak mengambil nilai-nilai di sini dalam tugas itu masalah alur kemudian dalam nilai terkait juga dalam saya. Nilai apa saja yang terdapat di situ? Ada moral, agama, ya, ada sebagainya. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana contoh dari penjalan dan STEM. Kenapa dibutuhkan warna-warni? Biar tahu. Iya, biar tahu ini menandai warna-warni ini. Kalau warna itu ini dan seterusnya. Tadi sangat mudah sekali. Kita lihat seperti ini, ya kan? Nah, kita perhatikan. Nah, dia diminta. Direktur muda sama berbangsa sukses. Orang karakter. Bagaimana sifat tokohnya di Nadia. Kemudian di rumah mewahnya. Kemudian sudut pandang di sebuah dekat jendela. Nah, sudut pandang orang berkata ada dua juga ini. Mengatakan digunakan kemudian dia beliau. Nah, ini digunakan orang ketiga. Ya. Atau waktu dimana kita baca waktu di sini ada tidak hidup. Dulu bersekolah kita mungkin. Nah, ya. Nah, pada hari ini ada beberapa unsur yang terdapat dalam bentuk ini. Jadi yang boleh ini apa? Selain tokoh, kemampuan, ada tempat, sudut pandang, daya waktu. Apa yang tidak ada di sini? Amanah. Ada lagi? Gaya bahasa. Apa lagi? Ya, jadi ada beberapa tujuh alur yang terdapat dalam sebuah konsep. Lalu selanjutnya, ya kita nanti akan melihat bahwa ini ada sebuah artis yang membacakan sebuah cerpen. Nah, itu dia membangun cerpen tadi. Nah, ini ada tema itu dasar kita, toko ada ini yang mana jahat yang mana baik.
antagonis, jahat, baik, Figur dia terkadang muncul pertama awal cerita itu hilang. Nah, seperti itu. Dalam cerita misalnya ceritanya di merah, orang tanah dia, ya, temanya beda, ya. Kemudian berteman dengan istri, ya, dia mereka berdua, padahal mereka berpikir itu teman. Nah, berpikir itu berdua, dia kadang-kadang tidak. Nah, itu jadi perannya Lutfi akan tidur sejenak saja dia mengangkat karena masih dalam cerita. Nah, ini aliran cerita tadi waktu dalam cerita di panjang. Tapi kalau biasa ya, jarang digunakan. Walaupun ini tertulis, itu jarang digunakan. Gaya anak-anak mengajar. Nah, itu sudah tahu kalian. Nah, mari kita simak dulu. Kita pernah dengar tidak? Adi mana? Ada Satya. Tidak. Nah, ini dalam lima, dari mana dia mengatakan pernah dengar? Itu bisa dengar ya. Jadi tidak. Jadi isi dua semua yang disampaikan oleh Adi Mana. Nah, kita lihat ya cerita dia. cuma kecilin mungkin tahu ya. Seperti setiap senja, setiap mata, bisa jadi dulu pasti ada bahasa. Siluet terdekat. Dan kami juga pernah mendengar biasa kami biasa mestinya ada juga ada yang mengalami dan biasa mengalami keretakan menyampaikan dia selalu saja membuat aku mengalami dan mungkin lakukan meski aku itu juga yang manusia itu baik kata-kata dia dan selalu sia-sia dan itu adalah yang masih di dunia ini semua orang sibuk berkata-kata aku bisa tinggal di orang ini hari itu yang perjalanan dan bahkan di musim malas kayak mengambil tidak itu saya senja cuma 1.003 menceritakan sebuah kisah percintaan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bernama Ali Alina. Dan laki-laki itu sangat merindukan Alina dengan mengirimkan surat dengan memberikan sebuah senja. Yang memilih senja itu karena baginya kata-kata tidak begitu berarti untuk mewakili perasaannya dan senja itulah yang diberikan oleh senja itu selama ini.
Lalu di suatu pantai membuatnya ingin mengambil objek. Lalu kemudian tidak objek itu seperti apa gitu? Gambarannya. Ayo, dia itu gambarannya seperti apa? Juga mau maghrib dulu, mau tenggelam makanannya. Pantai. Oh, iya. Pantai. Kenapa di saat pantai itu kita menunggu tenggelamnya matahari? Kenapa? Itu baru pendapat. Kenapa kita harus menunggu matahari itu tenggelam? Karena indah. Ya. Di saat itulah kita melihat bagaimana kekuasaan Allah, ya kan? Saat matahari itu naik dan tenggelam di dalam bumi, kita seolah-olah membayangkan. Bahkan juga itu aliran dalam cerita ini, ya. Dan tak lama lagi dia itu akan hilang, akan hilang lagi. Tapi kita tidak bisa membayangkan. Dia tidak bisa memisahkan waktu itu. Nah, namun misalnya pengambil dunia ternyata tak semulus yang kira-kira bakal polusi dan masyarakat pada diri kita seumpaman ya. Di sini ada bahasa atau gaya abjad yang digunakan dalam cerita senja ini ya, cermet. Kemudian polisi masyarakat dari itu dengan bilangan senja dengan karya dengan bilangan pandangan menunjukkan terutama dari dan juga dia membuka dibacakan tempat di mana dia mengambil kebijakan. Memutuskan untuk mengambil senja yang ada di sana bukan di satu yang satu kali kembali tak disangka ternyata ada di atas kebijakan maka tidak segera menggunakan yang mengatakan juga yang dari rokok ternyata cocok dengan juga yang dari rokok ini panjang ceritanya ya, tapi itu sebuah sinopsis. Inilah sinopsis singkat cerita dari sebuah cerpen. Nah, kita akan lihat lagi bagaimana menentukan unsur prinsipnya itu pada sebuah cerpen. Nah, ini sudah ditandai. Judulnya menampilkan bidadari. Siapa bidadari? Perempuannya ya bu ya. Perempuan itu. Bidadari. Ya, siapa yang menampilkan bidadari? Bidadari sendiri. Nah, kalau ibu baca di sebuah daratan tinggi dekat ini menyatakan apa? Menyatakan tempat. Ya. Hiduplah seorang pemuda yang bekerja sebagai pengembala kambing namanya Dewa. Jadi masuk ke pokok. Ada teman-teman atau karakternya di sini? Dewa? Ada sebagai pekerja. Dia bekerja pengembala kambing. Jadi boleh lihat, tidak malas, ya? Tidak malas. Duduk tidak tidur. Ya. Kemudian sudah bertahun-tahun lamanya. Itu masuk mana? Waktu berlama-lamanya dia menantikan kedatangan bidadari namun belum juga. Dia menantikan
buku. Artinya dia bidadari itu menjadikan istrinya. Jadi ibaratkan bidadari. Ayahnya berpesan untuk bidadari setiap matahari terbit di lemah din ayahnya. Jadi apa? Itu mana orang Ibu pulang bertahun-tahun si dewa ini karena ayahnya. Kata ayahnya begitu. Setiap matahari terbit di lemah din pulang tahun-tahun. Tak ada yang tunggu bidadari. Nah, sudah 30 tahun berjalan, tidak ada juga. 30 tahun berarti usianya dia tunggu sama ini benar-benar ada tidak. Kemudian sempat setelah umur 30, Dewa bertemu nenek pencari kayu bakar. Mereka bercakap dan itu bilang berkata membuat Dewa berkata, untuk apa kamu membunuh bidadari? Ia tidak akan pernah datang. Bidadari tidak bisa menikah dengan manusia ini. Maka jadilah wanita dari bangsa manusia untuk menjadi istrimu. Nah, jadi perkataannya nenek ini tersadar oleh Dewa dari Dewa. Apa amanat yang bisa kita ambil dari ini? Apa itu? Apa? Apa itu? Apa amanat yang bisa kita ambil dari pernikahan dewa ini? Jangan pernah menunggu harapan yang tidak pasti. Yes. Ya kan? Nah itu mama. Ya kan? Kalau kita menyesuaikan dari cerita ini. Ya. Nah, baik. Sudah tahapan sampai sini, bagaimana bisa menganalisiskan unsur inti. Nah, jadi ini setiap kelompoknya juga kita bentuk ya. Ada 5 kelompok dan untuk tugas kata pilih ini sebelum diberikan tugas pada kalian mungkin ada yang mau mengenai atau nah ada yang mau bertanya sebelum diberikan tugas tidak ada. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, kita SPP dulu nih, yang semangat. SPP-nya seperti ini. Sebutkan warna di bawah ini dengan benar. Ya, harus baca satu-satu dulu. Ya. Apa nih? Sama-sama datang maju, aktif, tunduk. Adikin ya, mundur tuh aku ya. Adikin dulu saya potong nih. Coba. Jangan di aja. Dari Kalimantan. Ya. Kalimantan. Ambil pakai yang dari ini lagi, biar kawan yang lain lima juga, ada lagi. Iya, ada lagi. Iya, berarti kan soalnya yang besar. Ini hijau.
abu-abu, oranye, hijau. Betul nggak? Gimana dia salahnya? Gimana salahnya Rudi? Hitam. Coba. Kita lagi. Coba. Oke, bikin dengan lain makanya. Oke, ya tepuk tangannya. Oke, yuk. Aduh. Bunda, beda. Tidak apa-apa, cepat. Tapi satu malam. Mainan. Cepat. Jangan marah. Ya, caranya. Kuning, bawah kan tuh? Yang hitam itu merah kan? Apa sih? Video lagi. Apa nanti kadang masuk. Masih di sini ya. Kalian sadar nggak sih? Ya, sebelum video itu tampil, ini saya kerjakan tugasnya ya. Nanti kita lihat ya. Ini juga ya. Ini tolong ya. Ya. Ini tolong bawa pembeliannya. Oh, YouTube gimana?
Apa Jen? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kabarnya silakan kumpul ke tempat formasi. Bukan semua kabarnya sudah lengkap, sudah begitu ya. Sudah siap? Ya. Baik, untuk hari ini kita mengakhiri pembukaan akademik. Sebelum kita tutup pembelajaran, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa sequence. Benar. Baik, sehingga akhirnya kita menyelesaikan pembelajaran materi dalam pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Sekian video ini dari saya. Saya mohon bimbingan dosen penguji. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.